Pulang. Bab 6. Patung Naga Emas. Percakapan dengan Tauke besar di kamar tidurnya mengganggu jadwal terbangku. Aku harus bertemu dengan Bashir sebelum berangkat ke Hong Kong. Itu bukan keputusanku, Bujang. Bashir menggeleng. Dia sedang siap-siap memobilisasi belasan anggota keluarga terbaik. Tauke besar bilang bumi hanguskan. Itu berarti seluruh keluarga. Kau sudah memastikan keluarga itu bersalah? Itu saja, Bujang. Bashir terlihat sedikit tersinggung. Mereka datang ke sini tadi siang sebelum Tauke pemeriksaan rutin. Mereka datang untuk meminta ampunan, bersedia memberikan separuh bisnis keluarga sepanjang diampuni. Tauke menolak bertemu. Aku menghembuskan nafas. Hampir semua keluarga sebenarnya punya mata-mata di keluarga lain. Keluarga Tong bahkan punya banyak sebagai sumber informasi, termasuk di pemerintahan. Tertangkap tangan mata-mata adalah hal lumrah. Bisa ditebus dengan harga yang pantas atau hanya kehilangan wilayah teritorial. Tapi sepertinya Tauke sangat sensitif belakangan. Dia merasa apapun yang mengancam keluarga Tong harus dihabisi. Kau tenang saja, Bujang. Bashir tersenyum. Biarkan aku dan yang lain membereskan hal seperti ini. Aku pastikan sekembali dari Hong Kong, situasi kembali normal. Dan keluarga kita bersiap menyambut calon kepala keluarga baru. Aku mungkin tidak bisa lagi memanggil namamu langsung. Aku harus mulai berlatih memanggil Tauke muda. Aku tidak senang membicarakannya, Bashir. Aku menjawab cepat dan berhenti menggangguku dengan panggilan itu. Bashir tertawa, menepuk pundakku. Kau harus mulai membiasakan diri mendengar panggilan itu, Bujang. Tidak ada lagi yang boleh memanggil namamu sekali kau diangkat jadi penerus. Aku mendelik, menyuruhnya diam. Bashir mengangkat bahu, tetap tertawa. Jika hal ini memang terpaksa dilakukan, pastikan kalian melakukannya dengan cepat, Bashir, agar mereka tidak menderita. Tentu saja Tokemu, maksudku Bujang. Bashir melambaikan tangannya, sengaja menggangguku. Di halaman bangunan utama, 6 mobil van berwarna hitam mengkilat telah siap berangkat. Bashir naik ke salah satu mobil, mengangguk kepadaku, berseru pendek, "Assalamualaikum." Pintu baja yang digerakkan sistem otomatis membuka. Rombongan eksekutor itu berangkat. Aku melirik jam di pergelangan tangan. Sudah pukul 5 sore. Aku juga harus segera ke bandara. Tiba di bandara pukul 5.30. Maaf aku terlambat sekali, Edwin. Masuk ke dalam pesawat jet pribadi keluarga Tom. Anda kaptennya, Cap. Tidak masalah. Seseorang dengan seragam pilot sudah menunggu. Dia sedang asyik membaca majalah di kursi kokpit. Segera meletakkan majalah itu. Aku melepas jas hitam, melemparkannya sembarang ke kursi penumpang. Segera duduk di sebelah Edwin, memasang alat komunikasi. Semua sudah siap, memeriksa cepat panel-panel di depanku. Sejak 2 jam lalu. Edwin menjawab mantap. Tangannya terampil menekan tombol-tombol persiapan berangkat. Pintu pesawat ditutup. Aku mengangguk. 15 detik, lampu hijau berkedut di layar panel. Aku segera menggerakkan tuas. Edwin di sebelahku berbicara dengan menara pengawas. Pesawat jet bergerak anggun menuju runway. Aku mengonfirmasi untuk terakhir kalinya kepada menara. Izin take off diberikan. Aku menekan tombol, mesin jet menggerung bertenaga. Lantas meluncur cepat di atas aspal. Tiba di kecepatan yang dibutuhkan untuk mengudara, tanganku perlahan menggerakkan tuas. Moncong pesawat mulai naik. Dan 2 detik berikutnya, pesawat jet berkelir merah itu sudah melesat ke angkasa. Mulu seperti biasanya, Cap. Edwin tersenyum. Setidaknya, berangkat sore seperti ini, pemandangan ibu kota menakjubkan. Lampu-lampu menyala, membuat kota seperti bermandikan cahaya. Pesawat jet melakukan manuver kecil,
sebelum akhirnya masuk ke dalam lintasan. Stabil di ketinggian 30.000 kaki. Aku tidak akan mengemudi malam ini, Edwin. Aku memberitahu, bangkit berdiri. Kau saja, aku harus mengerjakan 1-2 hal di kabin penumpang. Jangan lupa, transit 15 menit di Bandara Singapura. Tidak masalah, Cap. Edwin mengangguk. Dia pilot muda, usia 28 tahun. Direkrut dari Angkatan Udara. Lulusan terbaik akademi. Karir militernya cemerlang. Hingga dia nekat menerbangkan pesawat tempur dalam misi personal. Mendaratkannya di landasan pacu komersil. Insiden itu membuat berang atasannya. Dia dipecat tidak hormat. Aku yang merekrut Edwin 5 tahun lalu tertawa saat tahu apa misi personalnya. Edwin hanya ingin bergegas pulang menemui ibunya yang sakit keras di kota lain. Aku menawarkan menjadi pilot keluarga Tong. Dengan bonus, dia bebas memakai beberapa pesawat jet canggih milik keluarga Tong. Bahkan kalaupun dia hanya ingin mengajak ibunya makan siang di Hawaii. Tidak akan ada yang memecatnya. Edwin adalah pilot serba bisa. Dia juga bisa menerbangkan helikopter. Hanya ada kami berdua di atas pesawat dengan kapasitas 12 kursi penumpang itu. Aku menghempaskan punggung di salah satu kursi. Segera mengeluarkan koper dari atas bagasi. Pelayan yang mengirimkannya lebih dulu ke pesawat. Menyalakan tablet, segera tersambung ke sistem operasional organisasi. Membalas beberapa email. Menandai beberapa masalah yang masih belum selesai. Memberikan perintah ke beberapa letnan, termasuk membaca laporan Parwes tentang kondisi terakhir grup shipping. Parwes melaporkan salah satu kapal kontainer raksasa milik keluarga mendapatkan masalah di perairan Somalia. Aku mengangguk. Itu masalah sederhana. Perompak itu tidak punya ide sama sekali sedang berurusan dengan kapal milik siapa. Aku mengirim email ke keluarga pengendali shadow ekonomi di Tanduk, Afrika. Masalah ini bisa selesai hitungan jam sekali emailku dibaca oleh mereka. Di keluarga Tong, aku tidak masuk dalam struktur organisasi karena posisiku adalah jagal nomor 1. Aku kaki tangan langsung tauke besar. Tugasku spesialis, penyelesai konflik tingkat tinggi. Jika Bashir atau Parwes mengalami kesulitan, karena tidak semua masalah bisa diselesaikan hanya dengan kekerasan ala Bashir ataupun hanya dengan negosiasi ala Parwes. Aku turun tangan. Atau jika tauke besar punya masalah dengan kolega, pemerintah, atau musuh, aku yang akan mengurusnya sebelum menjadi serius. Layar tabletku berkedip hijau. Itu berarti semua status masalah telah terbarui. Ini juga adalah pendekatan mukhtahir dalam operasional organisasi. Keluarga Tong telah menggunakan sistem yang aman untuk komunikasi pekerjaan. Kami tidak lagi menggunakan kurir, penyampai pesan, ataupun kode-kode rahasia seperti zaman dulu. Kami menggunakan teknologi, email misalnya. Itu masuk dalam jaringan keluarga dengan sistem enskripsi tinggi. Bahkan, peretas yang mampu menaklukkan kantor agen rahasia negara maju pun akan kesulitan membobol sistem kami. Meskipun alasan sebenarnya, sebagian peretas itu adalah anggota keluarga shadow ekonomi. Jadi, mereka memang tidak tertarik mencobanya. Aku meletakkan tablet, melirik pergelangan tangan. Pesawat sudah hampir tiba di Singapura. Meraih telepon genggam, menghubungi seseorang yang seharusnya sejak tadi sudah menunggu di sana. Berbicara sebentar, semua sudah siap. Edwin di ruang kokpit memberitahuku pesawat akan segera mendarat. Aku memasang sabuk pengaman, meluruskan kaki, menatap keluar jendela, hamparan gemerlap kota Singapura. Setiba di parkiran bandara pesawat pribadi Changi, 2 orang menaikkan kotak kayu. Meski kecil, hanya sisi 30 cm, kotak itu berat. Mereka meletakkannya hati-hati ke atas kursi penumpang, mengikatnya agar tidak bergerak. Hanya 15 menit, pesawat sudah kembali mengangkasa. Aku duduk sebentar di kursi pilot, menemani Edwin hingga lepas perairan Malaysia. Kemudian kembali duduk di kursi penumpang, berusaha tidur di sisa perjalanan. Pesawat jet tiba di Hong Kong jam 9:30. Mobil limusin telah menunggu di hanggar pesawat pribadi. Supir langsung membawaku ke pusat kota. Tujuanku adalah gedung 4 lantai dengan arsitektur Cina kuno di daerah Kowloon. Gedung itu dari luar tampak sepi, tapi saat melangkah ke dalam lobinya, kemeriahan terlihat di setiap jengkalnya. Umbul-umbul berwarna merah,
memenuhi setiap dinding. Ratusan orang berdiri di ballroom dengan pakaian cerah. Meja-meja panjang menghidangkan miso, juga kue-kue berwarna merah. Di panggung, sekelompok seni tradisional sedang membawakan lagu dan puisi perayaan, simbol kegembiraan dan kesejahteraan, sekaligus menghormati para leluhur. 4 orang penjaga memeriksa setiap tamu masuk di pintu ballroom. Aku menyapa mereka dengan bahasa Cina yang fasih, menunjukkan undanganku. 4 penjaga itu mengangguk, mempersilahkan. Di belakangku, 2 orang pelayan membawa kotak kayu yang kuambil di Bandara Singapura. Ini pesta ulang tahun Master Dragon yang ke-80, pucuk tertinggi penguasa shadow ekonomi daratan Cina. Keluarga Tong diundang mengikuti jamuan makan malam. Aku mewakili Tauke besar. Menurut tradisi Cina, sebenarnya mereka baru merayakan ulang tahun setelah usia 50. Sebelum usia itu, ulang tahun adalah urusan privat, cukup dirayakan di rumah secara tertutup. Yang satu ini spesial, usia ke-80. Berarti perayaan ulang tahun besar, Da Show. Aku terus melangkah hingga ujung ballroom, melintasi ratusan tamu perayaan ulang tahun. Tiba di pintu besar berukiran naga, 2 orang terlihat menjaganya. Salah satu penjaga itu mengenaliku. "Selamat malam, si babi hutan." Dia mengangguk dalam-dalam kepadaku. Aku balas mengangguk selintas, melangkah melewati pintu. Ada meja panjang di ruangan dalam, juga dipenuhi makanan miso, kue-kue merah, seperti di ballroom. Bedanya, ada kursi-kursi yang melingkarinya. Kursi paling ujung, paling besar, duduk seseorang mengenakan jubah tradisional keemasan dengan motif naga. Di belakangnya berdiri 5 orang pengawal. Di meja itu ada 12 kursi, dan semuanya telah terisi oleh tamu lainnya, menyisakan 1 kursi paling dekat dengan kursi besar, kursi milik keluarga Tong. Aku melangkah mendekat. 2 pelayan yang membawa kotak kayu terus mengikutiku. "Ah, akhirnya kau tiba, si babi hutan." Orang yang duduk di kursi paling besar menyapaku. Dialah yang sedang berulang tahun. Dialah kepala seluruh keluarga. Semua orang memanggilnya Master Dragon. Usianya 80 tahun. Rambutnya memutih, tapi dia terlihat segar. Matanya berkilau tajam. Garis wajahnya terlihat tegas. Rahangnya kokoh. Usia sepertinya belum berhasil menaklukkan tampilan menakutkan darinya. Konon, dengan kekuasaan gelapnya, dia bisa mengubah hasil pemilu negara-negara maju, menunjuk presiden yang dia sukai. Aku membungkuk, tanganku teracung memberi hormat. "Selamat ulang tahun, Master Dragon. Aku minta maaf, Tauke tidak bisa datang sendiri kali ini." "Aku tahu, si babi hutan." Master Dragon melambaikan tangan. "Apa kabar dia? Masih tetap meringkuk di atas tempat tidur? Belum mati dia?" Aku mengangguk. 11 tamu di kursi lain menatap kami. Mereka adalah perwakilan keluarga dari banyak tempat, termasuk salah satunya dari keluarga penguasa shadow ekonomi di Macau. Alasan sebenarnya kenapa aku datang ke Hong Kong selain menghadiri jamuan makan malam. Malang sekali nasib kawan satu itu. Usianya lebih muda 10 tahun dariku, tapi sudah sakit-sakitan. Hanya bisa memukuli bantal atau memerintah guling. Sementara aku masih bisa memukuli lawan-lawan tangguh. Master Dragon tergelak. Aku menoleh kepada 2 pelayan di belakang. Mereka segera maju, meletakkan kotak kayu di atas meja. Aku membuka kotak itu. Sebuah patung naga emas langsung terlihat saat tutup kotaknya dilepas. "Demi dewa-dewa!" Master Dragon berseru melihat patung itu. "Hadiah ulang tahun dari keluarga kami, Master Dragon. Maafkan jika sangat sederhana." Aku berkata takjub, kembali membungkuk. "Bukankah itu patung yang hilang dari pameran seni di Singapura? Beritanya ada di mana-mana 2 hari terakhir." Salah satu tamu berseru, berdiri, melongokkan kepala.
Aku mengangguk. Ini hebat, si babi hutan. Hebat sekali. Master Dragon juga berdiri. Tangannya mengelus patung naga tersebut. Belasan tahun aku menginginkan patung ini. Mereka menjaganya seperti menjaga tongkat dewa. Berkali-kali aku mengirim orang untuk mengambilnya dengan baik. Tidak berhasil. Aku tawarkan 100 juta dolar sebagai sumbangan untuk museum. Mereka tolak mentah-mentah. Bilang tidak akan pernah dijual. Hanya karena aku menghormati patung ini, aku tidak merampasnya paksa. Hari ini, di hari ulang tahunku ke-80, kau justru membawakannya untukku. Ini hebat sekali. Aku sekali lagi mengangguk. Tidak mudah mencuri patung naga itu di tempatnya. Aku harus mengirim pencuri paling lihai, membayarnya mahal. Juga lebih banyak uang untuk menyumpal petugas, pihak-pihak lain agar pencuri itu berhasil. Tapi membawa patung ini penting sekali untuk menenangkan hati Master Dragon. Ada urusan yang membutuhkan persetujuannya malam ini. Duduk. Ayo, mari bergabung bersama kami, si babi hutan. Master Dragon menepuk bahuku. Kau datang terlambat, tapi makanan lezat masih terhidang. Ayo, hidangkan makanan untuknya. Patung naga emas itu dibawa ke dalam oleh pengawal. Jamuan makan malam itu dilanjutkan. Beberapa pelayan berlalu lalang menambah makanan dan minuman di atas meja. Bisa kalian ambilkan air putih? Aku mendongak ke salah satu pelayan. Pelayan itu terlihat bingung. Dia sedang membawa nampan sake. Oh, tentu saja bisa. Aku lupa soal itu. Master Dragon yang menjawabnya terkekeh, menoleh ke pelayan. Jangan beri dia minuman beralkohol. Si babi hutan tidak menyentuhnya sama sekali. Juga miso. Jangan ada daging babinya. Suruh koki memasaknya tanpa daging apapun. Anak muda ini punya selera murahan sekali memang. Ini kali keempat aku bertemu Master Dragon. 3 sebelumnya bersama Tauke. Pada pertemuan pertama, saat jamuan makan malam, Master Dragon menatapku heran ketika Tauke bilang aku tidak minum tuak atau sake yang dihidangkannya. Kenapa? Master Dragon ingin tahu. Aku menggeleng. Itu pesan terakhir mamaku. Maka, tidak setetes pun aku akan meminumnya hingga mati. Sama seperti 20 tahun lalu. Malam saat aku protes ingin berhenti sekolah. Hampir semua mobil yang ada di benteng rumah keluarga Tong berangkat. Juga hampir seluruh tukang pukul ikut serta. Aku duduk di mobil jeep terdepan, di sebelah Tauke. Dia tidak banyak bicara. Wajahnya masih masam sejak percakapan tadi siang. Tauke hanya sesekali bicara dengan Kopong, yang juga satu mobil, membahas pekerjaan yang dia berikan. Konvoi mobil tidak jauh, 20 menit, kami tiba di komplek gudang besar, penuh dengan kontainer, bertumpuk. Pukul 10, bangunan yang menghadap pantai itu sepi, gelap, tidak ada aktivitas di sana. Hanya kerlap-kerlip lampu perahu nelayan yang terlihat dari kejauhan laut. Mobil-mobil kami tidak diparkir di halaman bangunan, melainkan terus maju, parkir di tepi pantai. Penumpangnya berlompatan. Beberapa pemuda meletakkan potongan kayu besar di pantai. Gerakan mereka gesit. Mereka sudah menyiapkan semuanya sejak dari rumah. Salah satu menyiram tumpukan kayu dengan bensin, kemudian mematiknya. Nyala api segera membumbung tinggi, membuat terang wajah-wajah kami. Semua orang tanpa disuruh berkumpul, berdiri mengelilingi api unggun, membentuk lingkaran. Wajah mereka semangat, seperti menunggu kabar gembira. Tauke besar melangkah ke tengah lingkaran. Kopong mengikut lenganku, menyuruhku menyusul Tauke. Aku menelan ludah. Aku disuruh maju. Apa yang akan terjadi? Ada apa denganku? Hei, kau maju sana bujang. Jangan banyak tanya. Kopong mendelik. Sudah lama sekali. Tauke mengangkat tangannya, berseru saat aku sudah berdiri di sebelah. Semua tukang pukul memperhatikan seksama. Wajah-wajah antusias. Beberapa bahkan sudah berseru-seru mengepalkan tangan. Sudah lama sekali kita tidak melakukan tradisi ini. Terakhir adalah 5 tahun lalu.
saat aku memilih Kopong menjadi kepala tukang pukul. Malam ini, kita akan kembali melakukannya. Tradisi paling tua di keluarga kita. Anak-anak sekalian, malam ini kupersembahkan kepada kalian Amok. Tauke besar berteriak kencang. Tangannya teracung tinggi. Seketika lingkaran api unggun buncah oleh teriakan lain. Amok! Aku menelan ludah, tidak mengerti. Angin laut bertiup, membuat nyala api unggun meliuk-liuk. Pelepah pohon nyiur berkelapakan. Tidak ada yang peduli udara dingin. Semua orang berseru-seru seperti menyambut pesta. Mulai melepas sepatu, melemparkan senjata tajam ke belakang, menggulung lengan baju. Kau sendiri yang memintanya, Bujang. Sayang sekali, bahkan lukamu baru saja sembuh. Tapi demi kau, akan kuberikan sesuatu yang spesial. Aku telah berjanji pada Syahdan, kau akan selalu diistimewakan. Tauke besar masih menatapku dengan wajah masam, menjelaskan. Kau berdiri di tengah lingkaran, Bujang, sendirian. 60 tukang pukul lain akan menyerangmu. Mereka maju sendiri, berdua, bertiga, terserah mereka. Tidak ada peraturannya. Bahkan kalaupun mereka serempak menyerangmu, itu menjadi masalah kau. Tidak ada yang akan menolongmu. Perkelahian tangan kosong. Hanya boleh menggunakan apapun yang tersedia di arena perkelahian. Di dalam lingkaran. Kita lihat akan seberapa lama kau bertahan. Nafasku mulai kencang. Detak jantungku mulai cepat. Aku paham sekarang apa maksud kata Amok tadi. Perkelahian bebas. Syahdan bisa melakukan selama 60 menit saat dia terpilih menjadi kepala tukang pukul ayahku dulu. Kopong bertahan 40 menit saat dia menjadi kepala tukang pukulku. Mari kita lihat seberapa lama kau bisa bertahan. Jika kau bisa berdiri di atas pasir selama 20 menit, cukup 20 menit, aku akan menuruti kemauanmu. Kita bakar buku-buku itu. Lupakan ide Fransi Amerika dan seluruh kejeniusan yang kau miliki. Aku akan membiarkan kau menjadi tukang pukul. Kau akan belajar dengan Kopong. Nafasku semakin menderu. Mulai bisa merasakan antusiasme. Menatap wajah-wajah di sekelilingku yang sudah tidak sabar menyerbu. Ini seperti pesta perkelahian bagi mereka dan aku adalah samsak sasarannya. Apa kau takut, Bujang? Tauke besar bertanya. Aku menggeleng cepat. Aku tidak takut. Kau sudah siap? Rahangku mengeras. Siap atau tidak siap, tukang pukul lain tetap akan menyerangku. Saat itu, usiaku baru 15 tahun. Tapi fisikku tidak lagi remaja. Aku bahkan sudah lebih tinggi dibanding Tauke. Akan kutunjukkan jika aku layak menjadi seorang tukang pukul. Tauke kembali ke tepi lingkaran, masih menatapku masam. Amo! Tauke mengacungkan tangannya, pertanda ritual dimulai. Belum habis kalimat Tauke, 2 orang tukang pukul loncat masuk ke dalam lingkaran, buas memburuku. Mereka menyerangku dengan tangan kosong. Aku sudah siap, bergerak cepat menepis salah satu tinju mereka. Menghindar berkelip ke kanan untuk tinju lainnya. Lantas balas memukul, telak menghantam dadanya. Satu orang terjatuh. Tukang pukul di sekitar api unggun berseru-seru melihatnya. Suasana malam semakin ramai. Aku melompat menghindar saat lawan mencoba menembas kakiku. Kemudian masih dalam posisi di udara, aku menendang punggungnya. Gerakan yang cepat dan mantap. Satu lagi terjatuh. Nafasku menderu. 2 orang berhasil kukalahkan, tapi sial. Belum sempat memasang kuda-kuda mantap, dari lingkaran maju lagi 2 orang berteriak menyerangku. Satu tinju menghantam perutku. Lingkaran bersorak-sorai melihatnya. Aku mengaduh, bukan karena sakit, tapi karena terkejut. Menyusul bahuku terkena pukulan kedua. Telak, tapi aku tidak terjatuh. Badanku hanya goyang, mundur 2 langkah ke belakang untuk balas menyerang dengan cepat. Mengirim 2 pukulan yang membuat penyerangku tersungkur. Peraturan Amok ini sederhana. Bagi penyerang, sekali dia jatuh di atas pasir, selesai. Tidak boleh menyerang lagi. Dan lebih sederhana lagi bagiku, karena sekali aku terjatuh, selesai sudah semuanya. 5 menit berlalu cepat. Aku terus bertahan dari gelombang serbuan tukang pukul. Keringat deras mengucur di pelipis, leher. Bajuku basah kuyup. Wajahku memar di banyak tempat.
sudah 11 orang tukang pukul yang berhasil kujatuhkan. Tapi mereka juga berhasil memukulku di banyak tempat. Semakin lama, tukang pukul yang maju semakin tangguh, semakin sulit dikalahkan. Kali berikutnya, 4 orang buas mengejarku. Aku terdesak lagi, mengangkat kedua tangan, berusaha melindungi tubuhku dari pukulan. Mereka tidak mengenal ampun, berseru-seru, terus melancarkan serangan. Lingkaran arena perkelahian ini menyebalkan sekali, membuatku tidak leluasa. Jika ini perkelahian di ruangan terbuka, aku bisa mencuri waktu dengan berlari ke sana kemari, kemudian menyerang balik. Sebaliknya, dengan lingkaran tukang pukul, setiap kali aku tiba di tepi, tukang pukul lain bergegas mendorongku agar kembali ke tengah sambil berteriak-teriak membentakku. Aku semakin terdesak. Satu tinju menghantam perutku, lolos dari tangkisan. Ayolah, aku mengeluh, menahan sakit sambil mengutuk dalam hati. Aku hanya butuh celah 1-2 detik. Sekali mendapatkannya, aku bisa menyerang balik. Aku harus bertahan dari 4 orang ini. Sudah berapa lama aku bertahan? 8 menit? 10 menit? Tidak ada jam. Ini mungkin bahkan belum separuhnya dari syarat yang diminta Tauke besar. 4 orang ini menyulitkanku. Aku terus berpikir cepat, mencari cara mengalahkan tukang pukul yang juga terus menyerang. Satu tinju kembali mengenai tubuhku, membuatku terhuyung. Baiklah, aku akan memanfaatkannya, membuat tubuhku seolah akan jatuh. Tanganku meraih segenggam pasir, dengan cepat melemparkan pasir itu ke wajah para penyerangku. Kemudian menghentakkan kaki, berdiri agar aku tidak jatuh sungguhan. Curang! Seketika terdengar teriakan, curang! Tukang pukul yang berdiri di lingkaran berseru-seru, tidak terima. Aku tidak mendengarkan mereka. Aku sudah ganas menyerang 4 tukang pukul yang sejenak menyeka wajah mereka. Kaget terkena butiran pasir. Celah 1-2 detik yang kubutuhkan. Tinjuku bergerak cepat, 2 orang tersungkur jatuh. 2 detik kemudian menyusul sisanya, terbanting di atas pantai. Curang! Apanya yang curang? Aku melotot tidak terima, membalas galak tatapan lingkaran. Wajahku merah padam, nafasku tersengal, berdiri menyeka peluh di wajah. Tauke besar sendiri yang bilang, ini perkelahian tangan kosong, dan apapun yang ada di sekitar arena diizinkan untuk digunakan. Aku memanfaatkan pasir, itu strategi yang tiba-tiba kudapatkan. Justru, amok ini adalah kecurangan luar biasa. Mana ada 4 lawan 1 pantas disebut pertarungan terhormat. Kopong mengangkat tangannya, menyuruh lingkaran diam. Kopong menggeleng, itu bukan curang, menyuruh yang lain berhenti protes, segera menyerang. Setelah kejadian lemparan pasir itu, amok benar-benar berubah menjadi ajang perkelahian massal. Entah siapa yang mengomando, belasan orang segera memburuku dengan marah. Mereka datang dari depan, belakang, kanan, kiri, seperti air bah yang menjebol bendungan. Aku sudah lupa berapa banyak pukulan yang mengenai tubuhku, berapa banyak tukang pukul yang tersungkur oleh tangan dan kakiku. Aku berlari ke sana kemari, bertahan habis-habisan, berteriak kencang, mengamuk seperti banteng terluka. Aku bahkan lompat meraih potongan kayu bakar api unggun, menggunakannya sebagai senjata. Nyala api menyambar-nyambar, membuat mereka mundur. Aku mengejarnya, membuat lingkaran tercerai-berai. Itu membuatku bertahan 5 menit lagi. Anak ini menakutkan, Tauke. Kopong berbisik. Dia menonton sebelah Tauke. Aku tahu, tapi anak buahmu harus bisa menjatuhkannya sebelum 20 menit, Kopong. Tauke menggeram. Atau aku terpaksa memenuhi janjiku. Entah berapa lama aku bertahan, adalah Bashir yang akhirnya membuatku terjatuh. Saat nafasku semakin tersengal, tubuhku sakit dan letih. Sudah tiba di ujung daya tahannya. Peluh membanjiri pakaianku. Bashir berhasil meninju daguku. Tanganku yang memegang kayu menyala terjatuh. Aku terpental 2 langkah. Dan saat kakiku belum menatap berdiri, Bashir menendangnya, membuatku kehilangan keseimbangan. Badanku berdebam mengenai pasir pantai. Selesai sudah amuk itu. Menyisakan puluhan tukang pukul yang bergelung kesakitan. Api unggun yang porak-poranda. Bara api di mana-mana. Radius 20 meter pantai terlihat acak-acakan. Tauke besar melangkah mendekatiku, diiringi Kopong. Kau baik-baik saja? Tauke membalik badanku. Aku mengangguk, tergeletak menatap langit gelap. Sayang sekali, kau gagal, bujang. Tauke membantuku duduk. Aku masih tersengal.
berusaha bernafas lebih baik. 19 menit. Kau harus sekolah. Aku tertunduk, menatap nanar hamparan pasir. Tidak bisa berkata apapun lagi. Aku jelas telah kalah. Aku tidak bisa protes, mengusap rambutku yang penuh pasir. Tapi tukang pukul tetap merayakan kemenanganku. Tiba di benteng keluarga Tong, Kopong mengajak semua berkumpul di mes belakang. Meja-meja panjang dipenuhi minuman, tuak, sake, bir dibagikan. Mereka berseru-seru riang, menepuk bauku, mengacak-ngacak rambutku. Kau memberikan kesenangan luar biasa tadi, Bujang. Kopong mengangkat botol birnya. Kau adalah mangsa yang berbalik menjadi pemburu. Tukang pukul mengangguk berseru-seru. Mari bersulang untuk Bujang. Pertama, untuk pertarungan tadi malam. Dia sudah memberikan yang terbaik. Sudah bertahan 19 menit. Tangan-tangan memegang gelas dan botol terangkat. Kedua, mari kita bersulang karena mulai besok Bujang harus sekolah. Memukuli kertas dengan pulpennya. Kopong tertawa, bergurau. Ruangan lantai bawah itu dipenuhi gelak tawa. Aku menyeringai, duduk di bangku sambil meringis menahan sakit. Tubuhku remuk, penuh lebam biru. Maaf aku harus memukulmu tadi, Bujang. Bashir menyerahkan botol minuman, duduk di dekatku. Sekitar kami sudah mulai berpesta. Aku menggeleng, menolak botol minuman. Kau marah padaku? Bashir tidak mengerti, tangannya masih terjulur. Itu tadi hanya tradisi keluarga, Bujang. Tidak boleh dimasukkan ke dalam hati. Aku menggeleng. Aku tidak marah soal itu. Aku tidak bisa minum bir. Bashir menatapku heran. Apa kau bilang? Kau tidak minum bir? Aku mengangguk. Astaga, ini keluarga Tong, Bujang. Semua halal di sini. Ada yang makan babi, ular, anjing. Ada yang minum bir, tuak, sake. Tidak ada agama di sini. Persetan dengan haram dan larangan lainnya. Tidak akan ada petir yang menyambar kepalamu gara-gara sebotol bir. Ayolah, habiskan minuman ini. Aku menggeleng. Kali ini dengan tegas. Bashir terdiam beberapa detik. Akhirnya tertawa. Loncat ke atas kursi. Berdiri. Dia berteriak. Lihat, Bujang yang besok mulai sekolah ternyata juga tidak bisa minum bir. Dia seperti takut mabuk ketahuan guru sekolahnya. Ruangan itu dipenuhi tawa lagi.